kita sebagai terutama ASN ya harus betul-betul memberikan kesejukan di tengah masyarakat dengan mereka bisa mentaati protokol kesehatan ya. Kita sebagai seorang muslim dan sekaligus juga orang yang memahami tentang ajaran Islam, bahwa dalam ajaran Islam itu ada sebutan dalam ibadah itu ada azimah, ada rukhsah ya, kita tahu. Azimah itu kalau kita dalam keadaan normal, kalau rukhsah itu dalam keadaan yang tidak normal. Sehingga tidak bisa kita pukul rata di mana keadaan yang darurat dengan keadaan yang normal. Kalau dalam keadaan darurat itu akan berlaku yang disebut dengan darurat ya, hukum darurat itu, di mana di dalam Islam ada dalam qawaid usul fikih sangat banyak ya, ad-daruriyah, ad-daruratu tubihul mahzurat, itu ya, misalnya seperti itu, bahwa keadaan darurat itu bisa membuat sesuatu yang tidak dibolehkan itu kemudian menjadi boleh, dan sebaliknya begitu kira-kira. Dan itu tentu saya pikir para penyuluh kita sudah memahami betul tentang semangat itu. Bahkan kita tahu juga dalam Islam itu ada sebuah kaedah di mana di situ jelas sekali sumbernya adalah hadis Nabi, la dharara wa la dirara fil Islam. Tidak ada hal yang membahayakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain dalam Islam. Artinya sesuatu yang bisa membahayakan diri dan membahayakan orang lain itu harus ditiadakan, harus dihentikan dan harus kita hindari. Nah, itu sudah sangat jelas kaidah umum dalam ajaran Islam. Kemudian ditambah lagi dengan Asy-Syatibi dalam yang dikenal dengan ad-daruriyatul khams ya, di mana di situ ada satu misi ya dalam penerapan syariat Islam itu ada dari mulai hifdzun nafs ya, menjaga jiwa, hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul mal, hifdzun nasal, itu semuanya adalah sesuatu yang harus menjadi skala prioritas dalam penetapan hukum syariat itu. Tentu bagi kita itu sudah tidak ada lagi persoalan debatable kaitannya dengan keselamatan jiwa itu. Sudah tidak ada lagi hal yang harus kita perdebatkan terkait dengan mana skala prioritas kita untuk keselamatan jiwa ya, baik jiwa diri kita, keluarga, masyarakat dan bangsa ini. Oleh karena itu, ketika ada orang yang berusaha untuk mempertentangkan secara akidah, misalnya antara takut corona dengan takut Allah, itu saya kira sangat naif ya, karena Allah sendiri mengajarkan kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang pentingnya kita menjaga dari hal-hal yang bisa membahayakan kita. Bahkan di dalam surat Al-Falaq dan An-Nas jelas itu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kemudian qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Di situ disebutkan di dalam surat Al-Falaq juga bahwa ciptaan Allah itu juga bisa memberikan bahaya kepada kita. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk menghindarinya dan berusaha berikhtiar sekuat tenaga untuk bisa mencegah terjadinya bahaya tersebut. Jadi mohon maaf ini tolong para penyuluh ya jangan ikut-ikutan seperti mereka ya, mohon maaf ya, seolah-olah sesuatu yang sifatnya akidah itu, tapi sesungguhnya keliru itu ketika kita berusaha mempertentangkan antara takutnya kepada corona bukan kepada Allah, itu bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan ya. Jadi Allah sendiri menganjurkan kepada kita, mengajarkan kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menghindari hal-hal yang akan membahayakan kita. Nah ini tentu saya kira hal yang sangat mendasar ya, baik secara akidah maupun secara syariah, itu sudah jelas bahwa menghindari hal-hal yang bisa membahayakan kita itu hukumnya wajib ya, hukumnya itu adalah wajib. Bahkan mungkin kita bisa katakan ketika di sini kita sedang sama-sama semua membuat tagline pray from home ya, pray from home, berdoa dari rumah. Ada pertanyaan, apakah pahala kita ibadah dari rumah itu berkurang dengan
pahala kita ibadah misalnya dari tempat ibadah karena corona, ya, karena kita menghindari bahaya, lalu kemudian ibadah kita fokuskan di rumah berjamaah dengan keluarga inti, apakah berkurang pahalanya? Saya yakin tidak akan berkurang sedikit pun pahala ibadah kita. Bahkan niat kita untuk melindungi diri, melindungi keluarga, melindungi masyarakat dari bahaya COVID itu juga sudah memiliki nilai ibadah tersendiri, ya. Karena perang melawan COVID itu caranya bukan kita menghadapinya langsung, tetapi dengan kita menghindarinya, dengan kita memutus mata rantai penyebarannya yang medianya adalah kerumunan, kumpulan, dan pertemuan-pertemuan. Nah, ini saya kira harus sudah menjadi hal yang prinsip ya bagi kita sebagai para pendakwah, para penyiar agama Islam. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait dengan itu, karena kita yakin bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk kita agar selamat baik di dunia maupun di akhirat.